uh, mbaknya kan apa namanya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu Yesus kan. Seharusnya kan sependapat dengan oneness gitu. Kok bisa nggak sependapat, itu gimana gitu? Bagaimana Kristen bisa dikatakan Bapak sependapat nggak dengan Syiah kalau Aisyah itu yang meracun Muhammad? Bapak sependapat nggak? Anda kan Islam, Syiah juga Islam. Kenapa Bapak tidak sependapat? Gimana Pak? Mau? Gimana Bapak nggak sependapat? Analoginya bukan di situ. Pencet. Analoginya kalau sama-sama Islam harusnya sependapat dong. Anda langsung bilang analoginya nggak gitu. Anda kan sama-sama percaya Allah kan? Sama-sama pakai Quran kan? Betul nggak? Syiah pakai Quran loh. Sama-sama percaya Allah. Kenapa tidak seperti itu? Jangan. Jangan dibuka semua. Tahan. Jangan adu mekanik sama saya, kan saya bilang, Bapak nanya aja, jangan komen di sini. Oke, sudah tahu aturan mainnya. Jangan sampai saya mirroring. Kalau saya mirroring, bahaya. Dalam murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang dimuridkan para rasul. Di luar dari yang dimuridkan para rasul, bukan Kristen. Saya katakan itu. Untuk orang-orang yang mengatakan kan, ya, semua itu sama. Kristen itu sama. Tuhannya sama. Gak. Saya katakan tidak. Alkitab katakan tidak. Ingat. Matius 28. Maaf ya. Ini yang tadi bertanya sama saya bukan Kristen. Bagi saya, oneness itu adalah sampah. Mau mereka ngaku-ngaku Kristen, mereka tidak bisa disebut murid Yesus karena tidak dimuridkan para rasul. Sebab Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 9, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kamu mengaku muridnya Yesus, kamu harus dimuridkan para rasul. Yang tadi bertanya kepada saya, oneness Pentakostal, murid setan. Mereka ngaku-ngaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Karena Yesus selalu mengaku, aku adalah Mesias anak Allah, bukan Bapa Allah. Yesus yang mana ngaku Bapa Allah? Ya? Udah. Jangan sok-sokan Kristen lu. Lu kalau sesat-sesat aja. Setiap orang yang tidak dimuridkan melalui rasul, mohon maaf, Anda bukan murid Yesus. Anda murid entah siapa. Saya tidak tahu. Ya, jangan ngaku-ngaku Kristen. Situ dibaptis sama siapa? Jangan. Nanti saya tanya ajaran Anda dimuridkan dari siapa? Saya bisa bawa sanad saya. Kenapa harus digas, Kak? Udah salah gas-gas ya kan, santai aja. Ini room saya ini memang room ngegas. Belum tahu. Ini ya Bang ya. Room saya ini bukan room gosip. Cuman ngobrol-ngobrol ringan. Room saya ini ada edukasinya di sini. Kamu kalau ke sekolah, guru kamu ngomongnya kayak orang ngedongeng, muridnya tidur. Ya, orang sesat kayak kamu memang harus digas. Kalau orangnya baik, saya juga bisa baik.
Jadi seperti apa kalian gobloknya? Saya bisa mengkondisikan kadar kepintaran saya untuk kalian. Ya, jangan ngaku-ngaku kamu itu percaya Yesus. Yesus nggak pernah ngaku bapak, kau bikin dia bapak. Bapak kau. Apa kau John Wick? Aduh, mekanik itu namanya, bos. John Wick ini Aderion ya. Gimana bro? Kabarnya bro? Gurunda Aderion. Mantan lama. Mantan adu mekanik dulu sama gue ya kan. Gak usah, lu gak usah pada ngaku-ngaku Kristen kalau lu mengatakan Yesus adalah Bapa. Auto keluar dia. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini ya, Oneness Pentakostal ini udah dikutuk oleh gereja, udah dianatema oleh gereja. Dipungut lagi. Hai Om Ajo, Shalom dari seberang Indonesia. Apa nih? Aduh, kita naikin lagi yang kocak-kocak ya. Jerawat apa batu kak? Kok nggak hilang-hilang? Oke. Saya sebenarnya ketawa dari bawah itu nonton saya ketawa gitu. Bang, Ya saya bang, ya oke. Bang, Ya. orang Syiah Apa? itu kalau sholat pakai batu. Abang kalau sholat bawa batu nggak? Jangan bang, nanti kena mental. Bang harus sediain yang namanya batu-batu seperti ini, tempel nanti bang kalau sujud ya. Oh, ini sama BAB dong. Bukan asu biasa, ada yang di bawah. Udah. Erli Sanaen naik lagi. Coba naik lagi. Kamu bilang Tritunggal itu ajaran pagan Yunani, ya kan? Tritunggal itu ajaran pagan Yunani, saya bisa buktikan. Buktiin. Pakai bukti ya. Kita dengarkan buktinya. Oke, mau bukti ya. Manusia setengah dewa itu kan ajaran Yunani pagan itu. Saya tanya Manusia setengah Tritunggal, dewa, bukan setengah setengah manusia, dewa. setengah Tritunggal Tuhan. bukan setengah dewa. Iya. Tuhan. Anda mengatakan Tritunggal Tiga Tuhan, kan? ajaran pagan, setengah dewa Tuhan. emang Tritunggal. Ajaran Tritunggal itu kan Tertullianus yang gagaskan kan? Tertullianus berpaling dari ajaran. Nah, dipakai oleh bapak-bapak gereja. Gimana coba? Berarti ini sejarah, ini, fakta bentar, sejarah. Bentar. Tertullianus Gimana? tahun berapa? Tertullianus tahun berapa? Tertullianus itu kan muncul murid-muridnya Yesus ini pernah nggak mengajarkan bahwa Yesus adalah Bapa? Iya. Nah, Rasul mana yang mengajarkan Yesus adalah Bapa? Loh, Yohanes kan itu jelas itu. Bacalah di Yohanes. Yohanes berapa? Loh, Yohanes pasal 1 ayat. Ulangi adalah mana saudara-saudara yang mengajarkan Yesus adalah Bapa? Gimana? Mana dalilnya Yesus adalah Bapa?
Apa itu Yohanes 1 ayat 1? Yohanes 1 Ayo. ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman. Telah ada firman. Firman bersama. Sang Firman, Kak. Sang Firman. Bukan Firman. Yohanes 1 ayat 1 justru membuktikan Yesus dengan Sang Bapa beda. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama. Firman bukanlah Allah. Yang dimaksudkan Bapa. Kalau firman bersama Allah, maka firmannya Allah pasti Allah. Kan kamu bilang ini, pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kenapa dikatakan firman itu adalah Allah? Karena dia satu dalam hakikat. Seperti suara saya adalah Agatha, karena suara saya satu dalam badan saya. Sesuatu yang ada di dalam diri saya itu pasti Agatha. Nafas saya itu Agatha. Badan saya itu Agatha. Karena hakikat saya manusia. Pada mulanya telah adalah badan manusia. Badan manusia bersama-sama dengan suara manusia. Dan suara manusia itu adalah manusia. Gue sependapat dengan Mikana. Nggak apa-apa. Yohanes 1 ayat 1. Itu membuktikan bahwa Bapa itu bersama-sama dengan Allah dalam satu hakikat. Tritunggal itu justru dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Belum kejelasin aja itu maksud dari rohnya di situ. Rohnya belum ada di situ dijelasin. Baru menjelaskan antara Bapa dengan firman, relasinya dalam satu hakikat Allah. Pada mulanya telah adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari seluruh apa yang telah dijadikan. Itu 1-3 dari Yohanes 1. Sejak kapan Yohanes jadi Wanes? Sejak kapan bukan Yohanes Pembaptis ya? Sejak kapan Rasul Yohanes jadi Wanes? Maka Yohanes akan keliru di dalam inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yohanes nggak pernah Wanes, sayang. Yohanes itu selalu Tritunggal. Yohanes itu menjelaskan Bapa berbeda dengan anak. Anak bukanlah Bapa, Bapa bukanlah anak, namun satu dalam hakikat Allah. Percuma. Gak ada yang percuma sih. Aduh, ini lagi lebih kocak. Firman itu perkataan Allah disampaikan ke roh. Halo, LSN Liga Mas. Halo, Ya, Islam, halo, Kristen. Kristen. Silakan, mau bertanya apa, Pak? Ya, saya mau bertanya Ibu Agatha. Dalam kekristenan kan ada yang namanya keselamatan. Betul. Saya masih belum paham, ya. Gimana konsep keselamatannya itu? Kenapa? Di situ kan dikatakan di firman Tuhan, siapapun tidak akan dapat masuk ke kerajaan Allah selain melalui Bapa. Hah? Padahal Gimana? Ulang lagi, ini nggak salah nih. Siapapun tidak ada yang masuk akan kerajaan Allah ke kecuali surga maksudnya selain melalui Bapa. melalui aku gitu. Yesus. Nah, padahal kan firman ini baru ada kan di abad ke-1. Hah? Firman baru abad 1. Iya kan adanya di Terus perjanjian lama. Hah? kejadian 1 ayat 3, ayat 2 itu gimana? Apa itu?
Aduh, bang, saya baca dulu Kejadian 1 ya. Aduh, banyak yang korslet ini, Kak. Apa-apaan ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah. Kok firmannya baru ada abad 1? Maksud saya firman yang disampaikan di perjanjian baru itu. Kan orang sebelumnya nggak tahu. Paham? Yang mana yang nggak tahu? Kau yang nggak tahu. Kami Pak tahu semua, Pak. Yang nggak tahu itu kau doang. Kami tahu semua firman itu Iya. ada dalam kekekalan. Oke. Hmm. Bapak bilang ya, tadi Bapak bilang firman itu baru ada abad 1. Ini saya bacakan Wahyu ya. Ini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sudah ada, bukan baru abad 1. Betul, itu betul. Tetapi yang saya maksud, firman pemberitahuan yang ada di perjanjian baru, akulah, siapapun tidak akan dapat masuk kerajaan alam tanpa melalui aku, kan gitu. Sedangkan pada saat itu Yesus Kristus kan belum dikenal, baru Allah yang kita tahu. Ngerti? Maksudnya ngerti nggak? Enggak. Nggak ngerti. Enggak. Sekarang saya tanya Pak, yang ketemu dengan Adam itu siapa Pak? Yang ketemu Sama Adam? ya dalam kitab Kejadian kan belum disebut itu Yesus. Hah? Jadi Yesus belum ada ya? Belum ada yang namanya Yesus, baru ada Allah. Itu firman itu siapa Pak? Firman itu Tuhan Allah, Elohim ya. Yang firman yang jadi manusia siapa? Ya itu kan firman menjadi manusia itu pada saat di abad 1. Betul Berarti nggak? firman ini udah ada di abad 1 atau sebelum abad 1? Bukan, firmannya ada di abad sebelumnya lah ya, sebelum dunia ini dijadikan. Tetapi Berarti Yesus sudah ada dong sebelum dunia iya betul, dijadikan. tapi kan orang mengertinya pada saat di perjanjian lama dan perjanjian baru adanya Yesus. Tapi Yesus mengaku dia ada sebelum dunia ada kan? Iya, mengakunya kan bukan mengaku spesifik saya lah Yesus, bukan begitu kan? Kok nggak ngaku spesifik? Bahkan Yesus bilang di dalam Yohanes 8 ayat 58. Enggak, maksud saya bukan Abraham jadi aku telah ada. Di Yohanes 8 kan itu diciptakan di abad ke-1. Di Yohanes itu ada. Paham nggak? Pak, Jadi gini, perjanjian tanya, lama. Abraham itu ketemu siapa, Pak? Siapa? Abraham itu ketemu siapa? Ya ketemu Allah lah. Yesus itu Allah bukan? Yesus Allah Tritunggal. Iya betul. Tetapi yang saya maksud itu manusia pada saat itu belum mengenal Yesus, mengenal Allah. Kita baca Matius 17. Kenapa Musa dan Elia kenal sama Yesus di Gunung Tabor? Ya itu kan pada 4.000 tahun. Tunggu. Kenapa? Kamu belum baca Matius 17. Dari ayat 1 kamu baca. Kenapa Musa dan Elia sama Yesus kalau mereka nggak kenal? Sekarang saya tanya. Kenapa bisa Musa ngobrol sama Yesus? Elia ngobrol sama Yesus? Di dalam perjanjian baru. Udah baca belum, Pak? Udah baca? Hah? Gimana, Pak? Firman kok baru ada abad 1? Apa yang kalian pahami dari Alkitab ini? Kalau kalian baca Kejadian itu, suara firman di situ. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terdengar suara langkah firman Allah. Itu suaranya firman, suara Yesus.
Pak mualaf aja, Pak. Pak mualaf aja lah, Pak. Tolong jangan jadi Kristen, Pak. Firman baru ada abad 1. Bukan firman, aduh Pak, kata kurang nangkep ya. Firman itu memang dijadikan sebelum adanya dunia ini dijadikan. Dijadikan. Tunggu. Diciptakan. Firman diciptakan. Firman itu jadi pada awalnya Allah bersama firman. Firman itu Oke. menjadi Allah bersama firman. ya, firman itu kan menjadi Saya manusia. tanya, firman bersama dengan Allah. Saya tanya, firman ini bersama dengan Allah. Berarti firman ini diciptakan atau tidak? Saya tidak mengatakan diciptakan, menciptakan. Bukan gitu. Firman bersama dengan Allah. Allah itu keberadaannya kekal atau enggak? Kekal dong, pasti. Berarti kekal. firman yang bersama dengan Allah itu kekal. Iya, maksud saya. Bukan ada abad 1. Maksud saya, coba kamu jelaskan pengertian keselamatannya bagaimana. Mengenai konsep keselamatan kamu. Ada nggak konsepnya keselamatan itu seperti apa? Keselamatan itu bisa Anda peroleh melalui baptis, ekaristi, dan pengakuan dosa. Apakah yang dia melakukan itu tidak akan selamat? Enggak, Ada dalilnya, Pak? ada. Kan pada saat Markus 16 ayat 16. Barang tunggu, siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. ya, artinya Nggak yang belum percaya. dibaptis dan belum diekaristi belum selamat dong. Enggak selamat. Abraham dibaptis nggak? Enggak, Nggak selamat dong. selamat. Kan nggak dibaptis sesuai Yesus tadi ayat. datang langsung ke kuburannya. Yesus. Kenapa Abraham saya katakan selamat? Yesus mengangkat dia langsung dari kematian. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Abraham percaya kepada Yesus itu yang disebut iman antisipasi. Dengan baptisan antisipasi, dia beriman ke depan. Dia beriman kepada janji Sang Mesias. Bagaimana dengan orang-orang di Perjanjian Lama yang tidak dibaptis? Mereka semua ditarik oleh Yesus. Karena Yesus sudah mati dan mereka juga sudah mati, mereka sudah menyatu dalam kematian Yesus. Dan Yesus menyatu dalam kematian mereka. Inilah kenapa sebabnya Yesus itu harus mati. Kenapa dia turun ke dunia orang mati untuk menyelamatkan orang-orang di Perjanjian Lama. Ini ada ayatnya, cariin di bawah ayatnya. Ada. Dan terbuka, roh-roh orang di Perjanjian Lama itu naik ke atas. Ada lagi Pak yang mau ditanya? Silakan Pak LSN. Sekarang itu banyak orang Kristen, kalau dari Chinese kan masuk Kristen, tapi secara adat kan kita masih sembayang meja abu, ngerti nggak? Sembayang altar yang pakai buah-buah, sayur apa. Nah, kalau dimakan itu kan dibilangnya makanan berhala. Boleh nggak kita makan? Paham nggak saya pertanyaan saya? Enggak. Kalau orang tradisi zaman dulu
kalau orang yang sudah meninggal itu dibuatkan meja altar, ya. Nah, meja altar tuh setiap acara disembayangin namanya. Sembayangin itu pasang hiyo segala macam. Nah, di depan mejanya itu tertera ada beberapa makanan-makanan. Jadi makanan itu setelah selesai acara itu kita makan, boleh nggak? Makanan bekas mbak? Enggak, Dalilnya karena itu mana ya? sudah dipersembahkan kepada berhala. Kenapa? Tidak, karena itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Dalilnya di mana? Ada. Kolose. Bentar ya. Kita nggak boleh makan-makan persembahan itu. Ah, 1 Korintus 10 ayat 28, Pak. 1 Tetapi Korintus kalau 10 ayat seorang 28. berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena itu dia menyatakan itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Jadi kita nggak boleh. Tapi bukan Dalam di Kisah 1 Para Korintus. Rasul 15 ayat 29 juga dikatakan, janganlah makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan makan darah, jangan makan daging. Kisah Para Rasul Enggak, 15 ayat 29 juga dikatakan seperti itu. Tetapi Yesus kan telah menegaskan kembali pada Matius 11 ayat 15 kalau nggak 1 salah. Korintus 8 ayat 1 sampai berapa nih? 11 juga dikatakan. Ada orang yang karena masih terikat dengan berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Ini juga nggak boleh. Tapi kan 1 Korintus 8 ayat 8 mengatakan di dunia ini kan tidak ada yang namanya berhala. 1 Korintus 8 ayat 4. Ayat 8 kalau nggak salah. Ayat 4. Ya, coba. Oke. Tentang Di hal dunia makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada yang lain. Maksudnya Iya. berhala di sini adalah sebab sungguh pun ada yang disebut ilah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah, ada banyak Tuhan, demikian. Ada, Pak. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Jadi adakah ilah-ilah lain? Ada. Tapi Ya, ilah-ilah itu adalah, dengarkan dulu. Tetapi ilah-ilah itu adalah ilah-ilah yang dibuat oleh manusia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah yang benar. Oke. Tapi pada Matius 15 ayat 11 Jangan atau lari-lari dong, kau lari. lah ini firman Aku Tuhan suka. loh. Dari kau tadi gimana Abraham diselamatkan, lari ke penyembahan berhala, Ya, lari kemana lagi? Ya tetap ini firman Tuhan yang saya pertanyakan. Kamu kan bidangnya di firman Tuhan. Gini Pak, gini. Saya menghargai Anda. Tapi Anda bisa nggak satu fokus? Atau Anda hanya mau menguji? Nah,
Anda mempertanyakan sesuatu yang Anda tidak tanggapi satupun dari pertanyaan Anda. Anda lari dari keselamatan, terus lari ke berhala, lari ke persembahan. Bapak sebenarnya sudah paham belum? Kenapa Bapak tidak fokus kepada baptisan, ekaristi, dan pengakuan dosa? Harusnya Anda menanyakan itu tentang keselamatan tadi. Fokus dengan keselamatan itu. Mbak, gimana caranya saya harus dibaptis supaya saya selamat? Kenapa Anda tidak menyelam di situ? Anda lari ke penyembahan berhala, hiyo-hiyo. Saya mau juga mengedukasi 1000 orang di room saya ini. Bukan asal kau enak nanya, terus mereka menjadi penonton atas pertanyaanmu yang nyeleneh itu, gitu loh. Ya, coba tolong fokus dulu. Kenapa Abraham bisa diselamatkan? Sudahkah Anda memahami itu? Saya nggak mau di room saya ini cuma menjadi pendengar firman, bukan menjadi pelaku firman. Saya mau orang di room saya ini penuh akan kepengetahuan. Lalu timbullah iman dari pendengaran mereka. Lalu mereka melakukannya itu. Saya tadi senang banget ketika Anda menanyakan tentang keselamatan. Mari kita fokus kepada baptisan, ekaristi, dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, ekaristi, dan pengakuan dosa. Oh, lari sana, lari sini, mencok sana, mencok sini. Oh, mau kemana, cu? Gak jelas juntrungannya. Ini yang di bawah ini butuh edukasi. Kak, ini tadi naik lagi aja, Kak. Kak Winter. Tadi soalnya udah ini. Setengah hilang. Gitu. Salam Surabaya. Itu dong. Kalau Anda mau menguji, Anda tidak cocok menguji di sini. Orang Kristen itu iman tahan uji semua. Gak butuh edukasi, cuma nonton lu ngarang aja. Setidaknya, ya Bud, saya menghibur kamu. Kenapa kamu gak nonton Juma? Kamu gak butuh edukasi, tetapi kenapa kamu gak nonton Nandar aja? Ada yang menarik dari saya. Kenapa kamu gak nonton Sinora Aritonang? Kenapa kamu gak nonton Blokir Permanen? Itu loh akun-akun Islam. Kamu gak perlu edukasi, tapi kamu nonton. Nah, kamu harus lihat dong, tonton dong. Lawak-lawakan dan dongeng-dongeng karangan-karangan di room-room lain. Gimana? Kau harusnya nonton Nandar, kocak loh di situ, lucu karangannya. Ya, saya udah bilang jangan mempermalukan diri kalian di sini. Ada sahabat Juma mau naik, sahabat Juma. Halo, sahabat Juma. Hilang. Aduh. Akun bodong, nggak apa-apa. Mau akun apapun saya nggak peduli. Oh, mau nge-report? Tap-tap lah woi. Nanti kalian kangennya 1 bulan loh. Kalian harus sering-sering tap-tap. Nanti kalian kangen 1 minggu kalau gak ke-banned. Halo? Halo. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya.
Silakan Pak. Iya, Mau bertanya apa? enggak. Itu temamu sudah bagus kok. Yesus bukan Allah. Emang. Iya, saya juga bingung. Pak, Bapak tahu Yesus bukan Allah? Emang bukan tau. Bapak tahu dari mana? Dari kitab aku tau. Coba, ada nggak Yesus dikatakan bukan Allah di kitabmu? Emang gak ada. Kalau di aku kan, Saya penasaran, Quran surah berapa, Pak? Yesus kalau di memang aku bukan kan, Allah di kitab di mana? aku, kalau di aku kan Yesus itu kan Isa, Nabi Isa. Oh, udah ganti nama. Ya emang Isa dari dulu toh. Ada Kalau lagi. Yesus adalah Isa, sekarang saya tanya, Yesus disalib. Isa disalib nggak, Pak? Hah? Isa putra Maryam. Iya, Mati. saya tanya, Isa putra Maryam disalib nggak, Pak? Lek, Jangan, Pak. Sekarang saya tanya, Isa Isa Yesus bukan. disalib nggak? Kalau di aku Berarti bukan disalib. Yesus. Itu kan Pak, bukan berarti Kembali toh. lagi dalilnya Yesus bukan Allah di dalam Quran. Quran surah berapa? Saya cek di Google. Isa itu emang Isa bukan Yesus. Yesus Enggak. bukan Loh, kan Allah. Anda tadi gini, Pak. Fokus ya. Ini laki-laki yang dipegang omongannya bukan titiknya ya. Yesus bukan Allah itu sudah benar sesuai dengan kitab saya. Itu perkataan Bapak tadi. Ya, Di emang. mana ada di dalam Quranmu, kitabmu yang mengatakan Yesus bukan Allah. Quran surah berapa? Di Quran tuh nggak ada itu Yesus Allah nggak ada. Udah. Nggak usah lama-lama. Kan bodohnya udah ketahuan. Aduh. Ya,